saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sahabat setia, penonton Karmelitub, dan pencinta Sabda Allah. Pada kesempatan ini, kita sudah memasuki hari ke-6 novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sosok Bunda Maria sebagai pemilik hati keibuan yang menghantar rahmat ilahi kepada umat manusia. Kita akan melihat pribadi yang begitu istimewa dalam Gereja Katolik. Bagi kita yang berdevosi kepadanya, Bunda Maria bukan hanya sekadar figur sejarah, melainkan seorang ibu yang hidup, yang senantiasa hadir dalam perjalanan iman kita. Kita percaya akan kepekaan hati keibuannya, sebuah hati yang tak pernah lelah mendoakan kita, menyampaikan segala permohonan kita kepada putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan menyoroti aspek penting dari peran Bunda Maria, yaitu kepekaan hati keibuannya dan perannya sebagai pengantara rahmat ilahi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita semua mengenal kasih seorang ibu, kasih yang tanpa syarat, penuh pengorbanan, dan senantiasa peka terhadap kebutuhan anak-anaknya. Dalam diri Bunda Maria, kita menemukan perwujudan yang sempurna dari kasih keibuan ini. Sebuah kasih yang melampaui batas-batas biologis, kasih yang melampaui batas-batas kultural. Dia merangkul seluruh umat manusia. Hati keibuan Bunda Maria adalah sebuah cermin kasih Allah yang memancarkan kelembutan, pengertian, dan kepedulian yang mendalam. Kepekaan Bunda Maria ini nampak dalam perannya yang mengalirkan rahmat kepada manusia. Gereja Katolik memang mengajarkan bahwa hanya ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus sendiri. Melalui Dia, melalui Yesus Kristus itu, kita memperoleh akses, memperoleh jalan kepada Bapa. Seperti yang dikatakannya, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka hanya ada satu jalan, hanya ada satu pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Namun dalam rencana keselamatan Allah yang luar biasa, Ia memilih untuk menggunakan perantaran manusia dalam penyaluran rahmat-Nya. Disinilah peran Bunda Maria sebagai pengantara rahmat menjadi penting bagi kita. Bunda Maria memang bukanlah sumber rahmat. Ingat, Bunda Maria bukanlah sumber rahmat, melainkan saluran yang sangat murni dan efektif untuk rahmat yang berasal dari Yesus Kristus. Seringkali peran Maria ini dianalogikan seperti sebuah pipa. Pipa itu hanya mengalirkan air, tapi sesungguhnya pipa itu tidak menghasilkan air. Demikian pun dengan Bunda Maria. Dalam kerendahan hatinya, dia memang tidak menghasilkan rahmat, tetapi Bunda Maria menjadikan dirinya sebagai penyalur rahmat yang membawakan rahmat Allah kepada manusia. Dalam kitab suci, kita dapat membaca bagaimana Bunda Maria berperan penting, secara khusus dalam pesta perkawinan di Kana. Kita lihat, ketika anggur habis, Bunda Maria adalah orang yang pertama yang menyadari kesulitan dan dengan kepekaan hati keibuannya, ia segera bertindak. Ia tidak menunggu diminta, tetapi dengan inisiatif sendiri, ia berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Ini adalah permohonan yang sederhana,
namun penuh keyakinan. Yesus pada awalnya seolah-olah menolak. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Namun Bunda Maria tidak putus asa. Ia tahu kedalaman hati putranya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata kepada orang-orang atau para pelayan dalam pesta itu, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Hal ini mau menggambarkan bahwa Maria sesungguhnya telah menjadi teladan sempurna dari doa permohonan yang efektif dan sekaligus pengajar ketaatan kepada Yesus Kristus. Melalui permohonan Maria, mukjizat pertama Yesus terjadi, mengubah air menjadi anggur, sebuah tanda kemuliaan Kristus. Ini menunjukkan bahwa doa permohonan Maria memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di hadapan Yesus Kristus putranya. Dan melaluinya, rahmat ilahi mengalir bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam pengalaman sejarah Karmel, Bunda Maria juga telah menunjukkan kasih kepekaan keibuannya. Bunda Maria membawa rahmat yang berlimpah kepada para Karmelit. Salah satu peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa sejarah, adalah pada masa kepemimpinan Pater Simon Stock sebagai superior general pada tahun 1247 sampai 1265. Pada masa ini terjadi krisis di dalam Ordo Karmel tak berkasut. Dan pada masa krisis ini, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Simon Stock dan menyerahkan skapulir coklat sebagai tanda perlindungannya. Nah, dalam penampakannya ini, Bunda Maria berpesan, "Skapulir ini akan menjadi keselamatan bagimu dan bagi semua Karmelit. Setiap orang yang meninggal dalam kebiasaan berdoa dengan mengenakan skapulir ini akan diselamatkan." Tidak lama setelah itu, krisis di dalam ordo dapat diatasi. Hal ini diyakini sebagai campur tangan Bunda Maria. Selain itu, dalam tulisan-tulisannya, Santa Teresa Avila, pendiri Ordo Karmel tak berkasut, menyebut Maria sebagai ibu, sebagai ratu, sebagai saudari yang penuh rahmat. Ia menulis ini karena berdasarkan pengalaman kedekatannya dengan Bunda Maria, bahwa Bunda Maria telah menjadi ibu, telah menjadi ratu, telah menjadi saudara, dan juga yang membawakan rahmat berlimpah di dalam Ordo Karmel, atau para saudara-saudari dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Selain itu, Santa Teresa Lisieux, seorang kudus Karmel juga, ia mengalami kesembuhan secara ajaib setelah melihat penampakan Bunda Maria yang tersenyum kepadanya. Kesembuhannya terjadi karena senyum Maria. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sungguh mengalir melalui Bunda Maria yang memberikan rahmat itu kepada orang yang berdoa, yang memohon kepadanya. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptoris Mater dengan indah menguraikan peran Bunda Maria. Ia menulis demikian, "Kasih keibuan Maria adalah sebuah kasih yang tak pernah lelah, yang menyertai kita dalam ziarah kita di bumi ini. Peran pengantara Maria tidak mengurangi atau menambah pengantaran Kristus, tetapi justru menunjukkan kekuatannya." Artinya bahwa peran Maria tidak sedikit pun menggantikan pengantaran Yesus kepada Bapa, tetapi justru memuliakan Kristus dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Maria selalu menunjuk kepada Yesus. Dia mengatakan, "Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Selain itu, Santo Bernardus dari Clairvaux berkata, "Melalui Maria, kita menemukan jalan ke Kristus." Ia membandingkan Maria dengan bintang laut
yang memandu para pelaut ke pelabuhan yang aman. Maria adalah bimbingan kita menuju Kristus. Santo Louis de Montfort, seorang yang sangat devosional kepada Bunda Maria, juga mengajarkan bahwa melalui Bunda Maria kita datang kepada Yesus, dan melalui Yesus kita datang kepada Bunda Maria. Ia menegaskan bahwa devosi kepada Maria adalah jalan paling aman, jalan paling tepat, jalan capai kesatuan dengan Yesus Kristus. Jadi para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu segan untuk datang kepada Bunda Maria. Mari kita datang kepada Bunda Maria, membawa serta permohonan kita. Percaya, yakinlah bahwa Bunda Maria akan menyampaikan segala permohonan kita kepadanya. Ingat pesta perkawinan di Kana, Tuan Pesta tidak meminta apapun kepada Bunda Maria, tetapi karena kepekaan hati keibuannya, Bunda Maria menunjukkan kasihnya itu. Dia menyampaikan kesulitan yang dialami oleh Tuan Pesta kepada Yesus Kristus putranya, sehingga mukjizat pun terjadi, sehingga rahmat pun berlimpah dalam pesta perkawinan di Kana. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang paling cepat, yang paling sempurna untuk